Gajah. Baik, mulai. Halo Pak. Baik, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Siang hari ini dari Satreskrim Polresta Bogor Kota ini akan mengadakan rilis pengungkapan tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan kepada korban anak, seperti itu. Untuk waktu kejadian ini terjadi tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30. Kemudian untuk tempat kejadian perkara ini di seputaran danau perumahan Villa Bogor Indah, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, dengan korban inisial G alias A. Untuk tersangka inisialnya adalah AJ, umur 23 tahun, pekerjaan security. Adapun yang menjadi modus operandi daripada tindak pidana ini yaitu awalnya membujuk untuk mengajak nongkrong, kemudian karena situasi dan tempat yang memungkinkan dipaksa untuk terjadi kejadian pemerkosaan ataupun pelecehan seksual. Kemudian untuk kronologis awal, jadi pada hari kejadian tanggal 26 Agustus tersebut, ini korban pamit kepada keluarganya untuk mengambil HP yang katanya ketinggalan di salah satu klinik. Kemudian setelah mengambil HP tersebut, korban main ataupun singgah ke TKP, yaitu di seputaran danau. Kemudian disitulah bertemu dengan tersangka, kemudian terjadilah tindak pidana pemerkosaan tersebut. Terhadap tersangka ini kita sangkakan, ini pasal 76 huruf E besar Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan ancaman denda juga maksimal 5 miliar rupiah. Nah, saat sekarang ini untuk tersangka sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut untuk segera diserahkan ke jaksa penuntut umum. Demikian untuk singkatnya kejadian pemerkosaan terhadap anak. Seperti korban atau gimana? Jadi korban itu awalnya mau mengambil handphone yang ketinggalan. Dia tujuan ke danau ngapain? Pada saat ngambil handphone Merupakan dari ngambil handphone, ketinggalan handphone ini. Ya, kan sebenarnya lambat dia mengarah ke danau. dia sendiri. Ya. Pemeriksaan secara intensif karena memang anak tersebut kita harus melakukan proses pemeriksaan dengan trauma healing tersendiri ya. Kami juga pada saat itu bekerja sama dengan pihak kesehatan, kemudian dari psikologi anak, karena memang kita harus membutuhkan waktu selama 4 hari untuk melakukan pemeriksaan, sehingga pada saat kita sudah mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan saksi, terkait dengan tersangka, pada hari itu juga kita langsung melakukan proses penangkapan terhadap tersangka ini. Saat itu dia pertama kan saya lagi nongkrong itu tuh orang yang orang itu pinggir itu, dia yang pertama kayu ngajakin doang nongkrong, terus ngobrol jadi lagi. Kamu lakukan di mana? Di sekitaran danau. Sekitaran danau. Iya. Di tempat terbuka berarti ya? Iya. Itu aja. Iya. Kamu pilih dia karena dia punya keterbelakangan mental, karena lemah atau seperti apa? Gak tahu saya sebelumnya juga. Kalau terangsang gitu ngeliat cewek itu. Gak tahu punya keterbelakangan mental. Modus bujuk rayunya diapain, dimingin-mingin begitu tuh? Betul Pak, asal aja susnya pegang. Langsung kamu Ngobrol dia mau. Ngobrol ya, terus yang ngajakin pertamanya begitu saya langsung ke bawah. Ditangkap di mana dan? Kita amankan pada saat itu tersangka di seputaran
warung jambu ya, karena yang bersangkutan berada di seputaran. Pada saat itu kita amankan di jalan karena dapat informasi yang bersangkutan setelah pulang dari pekerjaannya dia sedang pulang ke rumah, makanya pada saat itu langsung kita amankan di seputaran warung jambu. Bujuk rayu saja, bujuk rayu karena pada waktu itu korban juga sendiri sehingga terperdaya dengan bujukan daripada tersangka tersebut. Pelaku kenal kan? Pelaku sebelumnya tidak kenal, jadi di TKP itulah karena melihat korban sendiri, pelaku yang bekerja sebagai security ini mendatangi korban, kemudian karena dia dipengaruhi oleh hawa nafsu dan tertarik dengan korban ini sehingga dia melancarkan bujuk rayu dan terjadilah kejadian pelecehan seksual tersebut. Pak, melakukannya di taman atau di kontrakan? Di TKP, di seputaran danau. Di danau? Ya, seperti itu. Jadi memang perlu sebagai informasi tambahan rekan-rekan sekalian, kenapa tanggal 2 September baru kita amankan tersangka, ini karena memang kita membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk melakukan pemeriksaan kepada korban. Korban ini adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus pula, sehingga dia bisa dan mau untuk memberikan keterangan. Ini yang menjadi kendala awalnya bagi penyidik untuk mengungkap perkara ini. Tetapi setelah bisa diajak bicara, bisa berkomunikasi terhadap korban ini, baru mau untuk terbuka kepada penyidik yang menangani. Kondisi korban sekarang bagaimana? Kondisi korban pastinya trauma ya, dan saat sekarang ini sedang pendampingan dari P2 TP2A Kota Bogor untuk trauma healing, ya, untuk memulihkan korban dari trauma akibat perbuatan daripada tersangka. Silakan kalau mungkin ke Kasat Reskrim, ada yang mau tanyakan? Bang, latar belakang si pelaku ini apa bang? Apa dia misalnya